Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang menjadi wirausahawan. Tapi sebelum itu kita masuk ke pendahuluan dulu. Saat ini banyak sekali gencar ajakan untuk melakukan wirausaha. Salah satunya yang menjadi pemicu adalah mulai tingginya tingkat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah juga mulai membuka jalan untuk memulai wirausaha dengan mudah. Bisa dibilang, wirausaha adalah salah satu pendorong perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah membantu banyak sekali wirausahawan untuk memulai wirausaha agar angka pengangguran menurun dan juga ekonomi negara menjadi semakin baik. Shut up and sit down. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang wirausaha sendiri, pertama-tama kita perlu tahu apa itu arti dari wirausaha dan bagaimana agar wirausaha itu menjadi sukses dan menghasilkan banyak keuntungan. Untuk itu kita perlu tahu pengertian dari wirausahawan. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian dari wirausahawan yang juga akan membahas hal apa yang diperlukan wirausahawan dilengkapi dengan sikap dan solusi atas kegagalan yang biasa diperoleh oleh wirausahawan. Oke. Sebelum masuk ke pengertian wirausahawan, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai arti wirausaha dan kewirausahaan. Jadi, wirausaha memiliki arti secara umum yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang secara mandiri dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa. Dan pengertian kewirausahaan yaitu kewirausahaan sendiri merupakan materi atau pembahasan mengenai wirausaha dan wirausahawan atau mengenai penerapan keinovasian dan kreativitas seseorang dalam melakukan wirausaha sehingga dapat memecah masalah dan dapat bermanfaat sebagai peluang wirausahawan. Teori utama kewirausahaan. Dalam kewirausahaan terdapat 3 teori utama, yaitu yang pertama, neoklasik, yaitu teori yang memandang perusahaan sebagai teknologis, di mana manajemen perusahaan hanya untuk mengetahui biaya. Dan yang kedua, Kreiser's Entrepreneur, yaitu teori Kreiser ini mengenai kinerja manusia, kesungguhan manusia, keseriusan manusia untuk bekerja mandiri, yang menyimpulkan bahwa kemajuan atau kegagalan usaha tergantung pada pengusahanya.
Yang ketiga, teori perilaku. Teori ini tentang bagaimana seorang wirausahawan memiliki kecakapan dalam pengorganisasian usahanya, meliputi pengaturan keuangan, pembangunan jaringan, dan pemasaran produk baru yang diciptakan. Dan berikutnya, siapakah wirausahawan itu? Wirausahawan adalah penemu, orang-orang yang menemukan ide inovatif dalam berwirausaha, bukan dengan menjual produk yang sudah ada atau mencontoh produk yang ada. Mereka yang tidak memikirkan kesuksesan dari segi akademiknya. Wirausahawan bisa berasal dari orang yang tidak lulus sekolah, namun mereka memiliki pemikiran yang luar biasa. Contohnya seperti pendiri Google. Pendiri Google itu tidak lulus pendidikan IT. Kemudian orientasi mereka adalah uang. Sumber daya terbesar adalah uang, namun tidak menjadikan uang sebagai tujuan akhir. Mereka yang memiliki keberuntungan dalam segi apapun, adanya keuntungan yang didapat. Wirausahawan adalah mereka yang berani dalam menentang resiko, jadi sini menciptakan atau membuat inovatif dari tidak ada menjadi ada, seperti yang di negara kita saja ada, ya. Contohnya yang dilakukan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim sebelum menjadi seorang menteri. Beliau adalah pencipta atau beliau adalah yang pencetus adanya Gojek, yang awalnya tidak ada menjadi ada dan sekarang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Yang awalnya hanya mengantarkan orang seperti ojek-ojek biasa, hanya saja tarifnya yang sudah ditentukan dari awal sesuai dengan aplikasi. Sekarang sudah merambah ke banyak hal seperti mengantarkan makanan, pesanan barang, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Itu adalah salah satu contoh dari negara kita sendiri. Dari negeri kita sendiri, seorang yang hebat yang membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan inovatif yang lain mungkin bisa diciptakan sendiri, seperti yang dulu-dulu sudah ada, seperti halnya kita membuat inovatif sendiri. Bisa kok kita nanti buat inovatif sendiri yang tidak ada menjadi ada. Seperti kita membuat jus atau minuman yang saat ini tidak ada di pasaran, tapi kita bisa membuatnya. Kalau seperti yang sudah ada kan seperti pisang, jadikan pisang goreng itu sudah banyak, ya. Terus pisang dijadikan pisang goreng meses itu sudah banyak. Yang belum ada kita bisa menciptakannya. Contohnya apa? Masih banyak kok. Misalkan kita mau membuat dari bahannya pisang, terus kita akan membuat makanan bentuk lain. Pisang itu buat makanan pokok, misalkan pisang dikasih susu di tengahnya atau susu pisang. Itu sudah ada kalau susu pisang. Jadi ada pisang-pisangnya dipotongi terus dimasukkan dalam susu. Mungkin yang saya belum tahu ya, kayak pisang di tengahnya dikasih susu. Terus pisangnya diadonin seperti pisang goreng. Dah, kalian pikirkan sendiri aja inovatifnya apa, yang menarik apa. Oke. Jadi para penemu atau penginovatif dari wirausaha yang ada dari Indonesia itu sangat banyak. Contohnya lain selain Pak Nadiem, ya, itu ada
seperti penyetus atau pembuat Tokopedia, mall online yang sekarang menjadi sangat populer di Indonesia. Apakah kalian tidak ingin menjadi penginovatif yang akhirnya menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh warga atau seluruh rakyat Indonesia? Karena itu kita bisa membuat usaha-usaha mandiri dan usaha-usaha yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dari yang awalnya nggak ada menjadi ada. Oh ya, dan sini mereka tuh punya moto ya. Mereka tidak pernah takut akan gagal. Namun mereka bekerja dengan keras untuk membuat perencanaan yang bisa meminimalisir kegagalan. Para senior-senior kita, untuk para senior-senior kalian dan para senior-senior yang lain untuk membuat usaha atau membuat wirausaha, ide-ide unik, ide-ide yang tadinya terlihat konyol tapi akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Contohnya seperti perjalanannya Aqua. Aqua dulu tuh sempat diremehkan orang karena air Aqua itu isinya cuma air putih. Tapi pada waktu itu pertama kali muncul Aqua, harga Aqua jauh lebih mahal daripada bensin pada waktu itu. Padahal isinya cuma air putih. Awal-awal dulu sangat diremehkan. Tapi sekarang apa? Aqua menjadi kebutuhan pokok kita semua. Dan masih ada kisah-kisah yang lain. Nanti ada di akhir-akhir ada kisah-kisah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ciri-ciri wirausahawan. Wirausahawan juga memiliki ciri-ciri dan mungkin belum banyak yang tahu akan ciri-ciri yang dimiliki wirausahawan tersebut. Ciri-ciri tersebut diantaranya: yang pertama, memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta risiko. Yang kedua, memiliki daya kreasi serta inovasi tinggi. Yang ketiga, dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kelima, memiliki semangat serta kemauan yang keras. Yang keenam, dapat menganalisis dengan tepat. Yang terakhir, memiliki sifat hemat dan tidak konsumtif. Dari sini untuk ciri-ciri sudah jelas ya. Seorang yang memulai usaha atau menjadi seorang wirausahawan harus memiliki ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi. Soalnya apa? Dalam hal menciptakan suatu usaha, kita harus berani menghadapi resiko. Apa resiko terburuknya? Resiko terburuknya adalah bangkrut atau tidak mendapatkan hasil apapun, dan bahkan tabungan kita akan terkuras dan kita tidak mendapatkan ganti sepeser pun. Itu resiko terburuk, dan bahkan ada yang malah terlilit utang. Oke,
Seseorang yang memutuskan untuk menjadi seorang wirausahawan itu orang-orang yang pemberani, orang-orang yang punya ide-ide atau gagasan-gagasan unik, gagasan-gagasan yang tidak terpikirkan oleh orang lain, mempunyai daya kreasi serta inovasi tinggi. Jadi dia itu memandangnya itu bukan hanya untuk kebutuhan saat ini saja. Kira-kira di masa depan kita akan butuh apa saja. Seperti halnya aqua tadi. Semua manusia butuh air. Kalau semua orang butuh air, maka semua orang akan membutuhkan yang namanya air bersih. Apalagi sekarang juga kita lihat di sungai-sungai, air itu semuanya kotor. Banyak orang membuang limbah ke sungai. Dulu zaman masih lama ya, masih tahun 70-an ke belakang atau 80-an ke belakang, itu orang mandi di sungai aman-aman aja, nggak akan ada sakit gatal-gatal. Tapi kalau sekarang sudah pasti gatal-gatal. Karena apa? Limbah-limbah pabrik, limbah-limbah perumahan itu membuangnya ke sungai. Sungai sekarang sangat kotor. Jangankan buat minum, buat mandi aja nggak bersih. Tapi kalau dulu sungai itu jangankan buat minum, buat mandi, buat kebutuhan sehari-hari. Dalam agama Islam aja orang berwudu di sungai pun sah. Kalau sekarang patut dipertanyakan. Walaupun airnya mengalir terus, cuma limbah dibuang ke sungai di hulu. Di hulu sungai itu banyak limbah. Oke. Terus di sini seorang wirausahawan harus punya jiwa kepemimpinan. Kenapa? Karena saat kita membuka wirausaha, otomatis kita butuh seorang atau beberapa orang karyawan. Kalau kita nggak bisa jadi pemimpin, karyawan kita nggak akan betah bekerja untuk kita. Akan terlalu banyak komplain dan akan membuat orang menjadi nggak nyaman bekerja bersama kita. Dan di sini disebutkan memiliki semangat serta kemauan yang keras. Seseorang yang membuka usaha itu pasti punya semangat yang tinggi dan kemauannya yang tinggi juga. Semangatnya tinggi, kemauan keras. Orang di sini adalah tipe orang-orang yang ngeyel. Kalau nggak ngeyel, nggak akan berani melangkah. Sudah dilarang tetap jalan. Jadi sudah tahu usaha tersebut penghasilannya kurang, tapi dia tetap jalan. Misalkan apa? Dari awal seorang yang mencetuskan akhirnya berjualan menemukan yang namanya singkong keju. Singkong itu harganya murah. Pada waktu itu awalnya ya, singkong itu harganya murah. Tapi orang itu berpikir, bagaimana kita menjual singkong yang notabene adalah makanan tradisional, tapi menarik perhatian masyarakat. Akhirnya dia menemukan ide di mana kalau diberi nama singkong keju. Bagaimana? Orang pertama akan waktu membeli singkong keju, makan pertama kali singkong keju, pasti akan berpikir, ini kejunya mana ya? Nama singkong keju adalah singkongnya itu jenis keju atau singkong yang empuk atau yang tidak keras. Jadi singkongnya ini kalau bahasa Jawanya adalah meduk. Singkong yang nikmat,
singkong ternikmat yang bisa dirasakan. Itu barang yang bahannya tadinya diremehkan orang menjadi sesuatu yang sangat menarik dan menjadi konsumsi yang istimewa bagi kita. Oke, kita lanjut ya. Dapat menganalisis, jadi bisa menghitung kira-kira ini nanti bisa untung atau justru malah rugi. Bagaimana bisa untung dan bagaimana ruginya? Bagaimana mengatasi kalau rugi dan bagaimana menggunakan keuntungannya? Dan di sini seorang wirausahawan itu orang yang tipe suka berhemat, tidak membuang-buang uang. Saat mendapatkan penghasilan itu akan ditabung, akan disimpan untuk kebutuhan di kemudian hari. Bukan langsung dihabiskan untuk jalan-jalan, nonton, untuk beli ini itu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Di sini seorang wirausahawan itu dia bukan dituntut ya, mempunyai ciri khas yang tidak suka memperlihatkan hartanya. Kebanyakan seseorang yang sukses dalam berwirausaha kehidupannya itu sederhana. Seperti kalau kalian pernah lihat atau pernah dengar seorang pebisnis, seorang yang wirausahawan sukses yang bernama Bob Sadino, seseorang yang penampilannya sangat sederhana, tapi beliau adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan sekarang beliau memang sudah wafat, tapi ilmu-ilmu yang beliau berikan untuk wirausaha itu sungguh luar biasa. Oke, nanti contoh-contoh yang lain ada di belakang. Kelebihan yang akan diperoleh wirausahawan. Kelebihan yang biasanya akan dimiliki atau diperoleh seseorang ketika memulai berwirausaha yaitu yang pertama, kesempatan untuk menggapai atau mewujudkan cita-cita. Banyak memiliki kesempatan mengembangkan ide-idenya, memiliki kesempatan menunjukkan potensi diri, mendapat pengakuan atas usaha yang dimiliki, bisa mendapatkan keuntungan yang fantastis, berkontribusi pada masyarakat, bebas melakukan apa yang diinginkan, namun tidak melupakan aturan, tetap sesuai dengan aturan yang ada. Kekurangan yang akan dimiliki wirausahawan. Di balik kelebihan yang akan didapat, wirausahawan juga bisa mendapatkan kekurangan dari berwirausaha, antara lain yang pertama, ketidakpastian pendapatan. Jadi, kalau hari ini yang dijual itu laku, belum tentu besok juga laku. Hari ini bisa mendapatkan uang minimal 100.000, besok mungkin dapatnya lebih dari 200 atau bahkan kurang dari 50. Itu yang dinamakan ketidakpastian dalam pendapatan. Dan bisa jadi satu bulan ini laku keras dan bulan berikutnya lakunya pelan-pelan. Yang hari ini, satu minggu ini omsetnya melebihi
bisa mencapai 1 juta rupiah, minggu depan omsetnya bisa turun menjadi 500 atau bahkan meningkat menjadi 2 juta. Tidak adanya jaminan dalam bertahan hidup. Jadi, bertahan hidup di sini adalah bertahan hidupnya suatu usaha. Karena kita memulai usaha ini dengan modal seadanya, dengan modal yang kita miliki sendiri. Tidak ada yang menjamin kita nanti akan menjadi pengusaha untuk selamanya atau hanya bertahan beberapa hari atau beberapa waktu saja. Dan kita belum tentu mendapatkan gaji juga ya. Karena kita bosnya dan kita juga yang menggaji diri kita sendiri. Berikutnya, risiko terjadi kegagalan dalam berwirausaha. Mungkin kita bisa menggapai cita-cita kita, tapi ada juga risiko yang lain, yaitu terjadinya kegagalan. Kalau kita gagal, otomatis kita akan bangkrut. Kita akan kehilangan penghasilan dan bahkan kita merugi. Jam kerja yang tidak produktif. Karena di sini kekurangannya tidak produktif itu yang membuat jam kerja adalah kita sendiri, yang bekerja adalah kita sendiri, yang menggaji kita sendiri. Kadang-kala kita itu lupa kalau kita sedang memulai suatu usaha. Memulai suatu usaha hendaknya itu jam bukanya lebih panjang. Cuma kadang-kala kalau kita sudah tertipu oleh pemikiran kita sendiri, ini adalah kantorku, ini adalah usahaku, yang ada kita akan lupa waktu buka dan waktu tutup. Kita akan membuka usaha kita sesuka hati kita, kalau semampunya mungkin masih bisa ditoleransi, tapi kalau sesuka hatinya orang jadi akan mau membeli produk kita, jadi akan mikir-mikir waktunya kapan bukanya. Berikutnya, kualitas hidup yang tidak pasti hingga usaha yang didirikan mencapai keberhasilan. Nah, di sini yang dinamakan kualitas hidup yang tidak pasti, mayoritas atau ciri khas dari seorang wirausahawan yang saya sebutkan tadi adalah sifatnya hemat. Seorang wirausahawan sebelum sukses seringkali melupakan kebutuhan nutrisinya. Dia hanya memikirkan usaha saya harus sukses, uang harus berhemat, sampai lupa di sini mungkin ingat makan, cuma makan makanan yang bergizinya itu yang dilupakan. Yang penting hemat saja. Jadi sini pentingnya kita itu menyadari tentang kebutuhan diri kita sendiri, tidak hanya memikirkan masa depan dari usaha kita saja. Merasa sendiri ketika ingin mengembangkan ide-idenya. Seringkali orang-orang lingkungan akan meremehkan. Kamu mau buka usaha apa? Kamu mau ngapain? Emang kamu dapat hasil berapa dengan usaha itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti akan datang. Tapi bagi seorang wirausahawan, kalau dia sudah niat mau membuka usaha, dia akan tetap lanjut walaupun dia merasa kesepian, dia sendirian, tidak ada yang memperdulikan. Seperti halnya yang pernah saya baca dari cerita seorang Bob Sadino. Beliau dulu awal usaha itu cuma menjual telur ayam 1 butir buat modal usahanya. Itu pun dia harus
menjual telur ayam milik tetangganya saat beliau masih anak-anak, masih duduk di bangku SMP. Dia ingin punya penghasilan sendiri, dan beliau itu menjual satu butir telur dengan harga yang sepantasnya pada waktu itu. Beliau tidak mengambil untung. Yang penting di pikirannya adalah orang percaya dulu. Orang itu percaya kalau yang dia jual itu benar-benar sesuai yang beliau katakan. Beliau hanya memikirkan yang penting orang itu percaya dulu. Kalau orang sudah percaya, kita menjual apapun pasti akan laku. Kita akan menjual barang dengan harga yang berbeda pun orang juga akan tetap beli. Jadi, walaupun kekurangannya di sini orang tuh merasa sendiri, kalau kita yakin kita tetap bisa mengatasinya. Berikutnya, kekurangan yang berikutnya yaitu tanggung jawab yang lebih berat. Kenapa tanggung jawabnya lebih berat? Karena kita bukan hanya memikirkan usaha kita saja itu berhasil atau enggaknya. Kalau kita punya karyawan, otomatis kita akan memikirkan nasib para karyawan kita kalau terjadi apa-apa dengan usaha kita. Kalau sampai usaha kita merugi, kita kesulitan menggaji mereka, sedangkan mereka itu butuh penghasilan setiap bulannya untuk kebutuhan mereka setiap harinya. Di sini makanya tanggung jawabnya jauh lebih berat. Hal-hal yang perlu dilakukan seorang wirausahawan. Seringkali seseorang yang sedang memulai wirausaha lupa perlunya hal-hal berikut ini. Yang pertama, menggali potensi. Setiap individu memiliki karakter, potensi, bakat yang berbeda. Dalam memulai wirausaha, seseorang perlu menggali potensi yang ada pada diri masing-masing. Jangan hanya berorientasi dengan usaha apa yang sedang naik daun, namun melupakan bisa tidaknya kita dalam mengelolanya. Potensi diri menjadi faktor pengembangan usaha yang akan dilakukannya, karena ketika seseorang sudah mengetahui apa bakatnya, di mana potensinya, maka dalam menjalankan usaha akan lebih mudah dan cepat berkembang. Oleh karena itu, seorang wirausahawan perlu memiliki 6 karakter utama, yaitu fokus. Berfokus pada satu usaha yang memiliki dampak positif paling besar. Yang kedua, advantage. Keuntungan yang memiliki target wirausaha. Berikutnya, creativity, yaitu memiliki pemikiran yang kreatif dalam pengenalan produk serta persaingan pasar. Berikutnya, ego, pandai mengatur ego sendiri, bagaimana mensikapi masalah dan sebagainya. Berikutnya adalah tim. Dalam berwirausaha tetap diperlakukannya kerjasama tim yang struktural untuk menunjang pengelolaan usaha. Sosial. Diperlakukannya jiwa sosial agar produk yang dibuat dapat dengan mudah diterima masyarakat luas. Berikutnya, yang kedua, memulai usaha.
Terdapat 4 kategori untuk menjadi wirausahawan, yaitu yang pertama, penemu atau sebagai otak pemikir dalam berwirausaha yang meliputi konsep dan metodologi. Konsep usaha dan metodologi usahanya nanti seperti apa, itu adalah yang dibutuhkan sebagai seorang penemu ya. Berikutnya, inovator, memecahkan masalah baru, mengembangkan teknologi baru. Di sini seseorang harus bisa menggunakan teknologi-teknologi yang baru atau menciptakan teknologi yang baru yang tadinya tidak ada menjadi ada. Berikutnya, marketer, menganalisis serta mengidentifikasi kebutuhan pasar serta mengelola agar produk baru memenuhi pasar atau produk substitusi lebih efisien. Dan berikutnya, oportunis, menyesuaikan antara kebutuhan serta jasa yang akan diperoleh. Di sini untuk memulai usaha harus ada 4 hal tersebut di atas, yaitu penemu, inovator, marketer, dan oportunis. Kalau tidak ada keempat hal ini, kita akan sulit memulai suatu usaha. Karena tanpa adanya penemu, kita tidak akan tahu usaha apa yang akan kita jual, usaha apa yang akan kita tawarkan. Karena walaupun kita punya modal, walaupun kita punya uang banyak, tapi kalau kita nggak punya ide untuk apa yang akan kita jual, kita tidak akan mendapatkan penghasilan apapun. Yang ada kita akan bingung sendiri. Maka dari itu harus ada temuan, dan nggak usah ribet-ribet. Yang ditemukan harus wah, nggak harus. Yang penting kita buat aja dulu, dibuat aja, ditawarkan aja. Masalah nanti dibeli berapa atau nggak ada yang membeli, itu urusan nanti. Yang penting kita buat aja, kita melangkah saja dulu. Yang penting kita memulai. Karena saya ingat yang dikatakan seorang motivator marketing, beliau bernama Ipo Santosa. Jadi Mas Ipo mengatakan, usaha apa yang mudah, usaha apa, saat ada seseorang yang tanya. Jadi maksudnya gini, Mas Ipo waktu itu bercerita, kira-kira usaha apa, beliau ditanya oleh salah satu muridnya atau salah satu peserta di seminarnya beliau ditanya, usaha apa yang mudah dan tidak ribet? Jawabannya mudah sekali, yaitu usaha yang dilakukan. Kalau kita nggak melakukan, kita nggak menjual, kita nggak akan dapat hasil apapun. Maksudnya seperti itu. Yang penting memulai aja, dimulai aja, melangkah saja. Yang penting kita tawarin aja. Nanti juga pasti ada yang nyantol kok. Walaupun mungkin belum mendapatkan penghasilan besar, tapi setidaknya laku. Seperti halnya orang jualan salad, yang penting tawarin aja, laku kan juga. Jualan gorengan, yang penting tawarin aja, laku kok nanti. Masalah nanti dapat hasilnya dikit, itu urusan nanti. Yang penting pembeli tahu kita jualan apa. Yang penting pembeli tahu kita menjualnya sesuai harga, sesuai yang diinginkan oleh pembeli. Gitu aja lah dulu. Yang penting kita dapat nama aja dulu. Baru kalau kita sudah terkenal, baru kalau kita sudah punya pelanggan, kita bebas mau berjualan apa aja. Kita bebas berinovatif. Oke? Yang penting lakukan saja dulu. Mulai saja dulu. Yang ketiga,
Kemampuan yang diperlukan. Keterampilan yang dibutuhkan wirausahawan biasanya dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, teknis seperti menulis, mendengar, presentasi, pembinaan pengorganisasian, bekerja sama. Manajemen. Berikutnya ya, manajemen, yaitu memulai, mengembangkan, serta pengelolaan perusahaan seperti membuat keputusan, memasarkan, pengelolaan keuangan, produksi, dan sebagainya. Yang berikutnya, kewirausahaan. Keterampilan ini seperti kedisiplinan, pengambilan risiko, pemikiran inovatif, jiwa kepemimpinan, dan orientasi perubahan. Kesalahan yang sering dilakukan wirausahawan. Wirausahawan yang sedang memulai usaha akan sering mengalami kesalahan pengelolaan, mulai dari pengelolaan bahan baku, personalia, daya penawaran, pengontrolan keuangan, hingga membangun kepercayaan konsumen. Seringkali perencanaan yang kurang begitu meyakinkan sudah dilaksanakan, sehingga mengakibatkan kurangnya pengembangan perencanaan. Ketika terjadi masalah di luar perkiraan, penentuan lokasi juga sering menjadi penghambat kemajuan pertumbuhan usahanya. Selain kurangnya wawasan dalam menganalisis daya beli konsumen yang ada di sekitarnya, wirausahawan pemula juga kurang teliti masalah penawaran serta persaingan yang ada. Solusi untuk mengatasi kesalahan berwirausahawan. Seseorang yang akan memulai berwirausaha terlebih dahulu perlu mempelajari masalah perencanaan hingga pengelolaan hasil, menambah wawasan mengenai pencarian distributor yang saling menguntungkan, penawaran persaingan, dan pencarian karyawan yang juga paham akan usaha yang akan dikelola, sehingga memudahkan pelaksanaan dan pencapaian target sasaran. Di sini kita mencari distributor di sini, distributor yang menyediakan barang-barang yang kita butuhkan dan harganya tidak terlalu mahal, harganya sesuai dengan harga grosir. Jadi mereka dapat untung penjualan dan kita dapat untung saat kita menjualnya lagi. Jangan sampai harga di pasaran, misal kita menjual makanan, harga di pasaran 1.500, kita ambil dari distributor sebanyak harganya 1.400 lah, kita untung 100 rupiah. Dapat apa zaman sekarang? Setidaknya kita dapat untungnya itu minimal 500, atau dapat untungnya, kalau makanan sih biasanya untungnya sedikit ya, jajanan. Kalau kita berwirausaha jualan alat kesehatan, itu untungnya bisa lebih banyak. Misal kita beli produknya itu dengan harga 50, kita bisa menjualnya di pasaran seharga 75.000. Itu kalau produk kesehatan. Terus kalau kita jual mainan, harga di distributor itu misalnya 20.000, kita menjualnya di pasaran sesuai aturan dari penjualan, kita bisa mengambil untung 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Yang penting harga tersebut masih harga wajar, itu sudah aturan kalau mainan ya. Kalau kita menjualnya, yang kita jual minuman, biasanya minuman hasilnya juga tidak, keuntungannya tidak terlalu banyak juga, sama seperti makanan. Atau juga kita menjual apalagi yang mudah saja sebuah orang butuh, itu adalah pulsa. Pulsa itu untungnya kecil. Setiap
penjualan, untungnya paling antara 1000 maksimal 2000 per penjualan. Pulsa 5000 kita menjualnya 7000, bukan untung 2000 tapi untungnya cuma 1000 karena dari distributor pulsa 5000 itu harganya hampir 6000. Oke, ini hanya sebatas pengalaman saja. Oke, setelah segala perencanaan sudah benar-benar matang dan sarana prasarana sudah tersedia, mulailah melaksanakan usaha sesuai rencana. Gunakan pengelolaan keuangan yang tepat dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif. Dan mulailah membangun jaringan kerjasama yang menguntungkan dengan sikap kehati-hatian. Pikirkan terlebih dahulu apapun keputusan yang akan ditetapkan. Oke, kita sedikit tambahan lagi untuk mencari, tadi kan mencari distributor ya, sekarang dalam pencarian karyawan hendaknya kita mencari karyawan yang benar-benar paham akan bisnis kita, paham akan penjualan bisnis kita. Saat kita mencari karyawan untuk mengantarkan barang, cari karyawan yang bisa nyetir motor atau mobil. Jangan sampai kita itu mencari seseorang yang mengantarkan barang yang tidak bisa nyetir, karena kita akan kesusahan. Yang ada dia akan minta sopir atau minta dianterin. Lah kita menggaji dia untuk mengantarkannya, malah dia yang diantar malah nanti. Bukan produk kita yang diantar, tapi karyawan kita yang diantar. Enak banget. Kita akan keluar biaya lebih banyak lagi nantinya. Jadi yang saling menguntungkan. Dan dia menguasai di bidangnya. Oke. Dan demikian penjelasan mengenai pengertian wirausahaan. Jadi yang sudah saya berikan ini adalah pengertian, terus apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak boleh dilakukan, kesalahan, solusi dari menjadi seorang wirausahawan. Jangan kemana-mana dulu, karena masih ada lanjutannya yang akan saya bacakan berikutnya. Berikutnya kita akan bahas cara menjadi wirausaha sukses. Para pelaku wirausaha disebut dengan wirausahawan. Setiap jenis usaha, baik itu UKM, UMKM maupun korporasi, memiliki wirausahawan di baliknya. Untuk membangun usaha tersebut, tentunya sikap dan perilaku wirausaha disesuaikan dan harus bekerja keras agar dapat membuat bisnis yang lancar serta mampu membuat produk yang bisa diterima oleh target pasar. Jika Anda ingin menjadi wirausahawan yang sukses, berikut ini adalah tips-tips dan cara-caranya agar menjadi wirausahawan yang sukses. Yang pertama, memiliki skill sebagai pengusaha. Pentingnya memiliki skill sebagai seorang pengusaha bisa menjadi langkah awal yang tepat jika Anda ingin menjadi wirausahawan yang sukses. Mental pengusaha harus dibentuk sejak awal sebelum membangun suatu usaha. Skill tersebut misalnya seperti memahami target pasar, memahami kebutuhan pasar, mampu membaca kesempatan, kemampuan komunikasi yang baik, dan lain sebagainya. Semua skill tersebut
akan bermanfaat bagi seorang wirausahawan karena akan sangat dibutuhkan selama masa membangun suatu usaha. Yang kedua, memiliki akses permodalan. Untuk memulai usaha, Anda akan memerlukan modal. Memiliki akses modal yang bagus akan membantu usaha Anda lancar dan tentunya akan mempercepat proses produksi. Modal suatu usaha merupakan salah satu kunci agar bisnis bisa berjalan dengan tetap lancar. Anda bisa mendapatkan modal dari manapun, baik itu dari investor, uang Anda sendiri, atau bahkan dari pinjaman bank. Yang ketiga, mampu menghasilkan solusi. Seorang wirausahawan merupakan orang yang mampu memberikan solusi tepat untuk masalah yang sedang terjadi. Solusi yang diberikan juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan menciptakan solusi yang tepat, produk atau jasa yang Anda tawarkan akan lebih mudah diterima oleh pasar. Hal ini akan membantu kelancaran suatu bisnis karena meningkatkan penjualan yang terjadi. Yang keempat, cepat mengambil kesempatan. Wirausahawan juga harus cerdik dalam mengambil kesempatan. Persaingan yang sangat ketat dalam wirausaha akan membuat bisnis menjadi lambat terhadap penjualan. Oleh karena itu, wirausahawan harus cepat mengambil kesempatan yang ada agar tidak tertinggal dengan kompetitor. Kesempatan yang harus cepat diambil bisa jadi kesempatan untuk mengeksekusi suatu ide, kecepatan mengambil momentum, bahkan kecepatan mengambil target pasar dengan strategi pemasaran yang tepat. Pengambilan kesempatan yang cepat bukan berarti tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Wirausahawan harus mempertimbangkan setiap langkahnya dengan tepat dan cepat agar tidak salah dalam mengambil langkah. Yang kelima, pandai mengatur wirausaha. Dalam bisnis ada banyak hal yang perlu diatur, baik itu produksi maupun internal bisnis seperti laporan keuangan. Setiap proses bisnis adalah hal yang penting dan tidak bisa dilewatkan begitu saja. Untuk memudahkan pekerjaan dan tetap bisa berkonsentrasi dalam bisnis, Anda bisa berinvestasi kepada teknologi yang tepat. Misalnya, seperti membeli mesin khusus agar produksi lebih cepat dan banyak. Ini akan membantu produksi bisnis. Oke, sekian untuk yang tips atau cara-cara jadi atau menjadi wirausaha yang sukses. Dan tetap berada di sini di video saya dan tunggu video-video saya berikutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan.